Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya ke-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Kures mengaku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat ya, harus semangat menyambut 17 Agustus. Semangat meskipun kita tidak ikut pertandingan di lapangan, tapi semangat jadi supporter ya. Ada supporter setia di sini. Menyambut kemerdekaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada saat ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk datang, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan dari bacaan yang telah kita baca, diberikan tema waspadalah terhadap ketamakan. Waspadalah terhadap ketamakan. Dalam bahasa Torah di gua, "Kanan itu kalemi jemai kabasisi inan." Kanan itu kalemi jemai kabasisi inan. Jadi kita disuruh untuk waspada terhadap ketamakan. Apa itu ketamakan Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita sudah punya gambaran dalam pikiran kita ya tentang ketamakan ini. Dan kita akan belajar fokus pada bacaan utama kita, yaitu dalam Lukas. Di Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Di situ pengajaran Tuhan Yesus tentang mengapa kita harus waspada
terhadap ketamakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kenapa Tuhan mengajarkan kepada orang-orang pada waktu itu, para murid dan kita semua, untuk waspada terhadap ketamakan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, pengajaran ini muncul dari ada seseorang, ya. Dikatakan di situ ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sementara mengajar, dan orang itu datang kepada Yesus untuk meminta bantuan, ya. Untuk meminta bantuan supaya Yesus menyelesaikan persoalan. Jadi ada persoalan yang dialami seseorang ini. Persoalan apa itu? Persoalan warisan. Kira-kira dia dengan saudaranya itu sementara berebut warisan. Lalu dia datang kepada Yesus untuk meminta bantuan. Nah, kenapa orang ini datang kepada Yesus? Kenapa bukan yang lain, Bapak Ibu? Nah, dalam kebiasaan orang Yahudi, dalam hukum Yahudi, itu wajar kalau ada seseorang yang sedang bermasalah dengan saudaranya, khususnya ini dalam masalah warisan, pasti orang itu datang kepada seorang guru atau seorang rabi, supaya rabi itu memberi solusi supaya persoalan mereka diselesaikan. Nah, jadi wajar, ya, orang ini datang kepada Yesus untuk meminta bantuan supaya persoalannya dengan saudaranya itu diselesaikan. Nah, Yesus ini kan seorang rabi, Yesus seorang guru, dan wajarlah orang ini datang kepada Yesus. Tapi kalau kita lihat respon Tuhan Yesus bagaimana, Bapak Ibu? Apakah Yesus senang? Dia senang? Yesus sepertinya menolak, ya. Sepertinya Yesus tidak senang untuk diminta bantuan. Iya kan? Yesus meresponnya dengan menolak. Itu kita lihat di ayat yang ke berapa? 14. Yesus menolak untuk membantu mereka. Kita pikir, kenapa sih Yesus menolak? Padahal itu tugasnya, tugas seorang rabi untuk membantu. Bisa saja orang ini sementara menderita, orang ini sementara ada dalam persoalan, dia mungkin sementara dicurangi oleh saudaranya, dia mendapatkan ketidakadilan, mungkin dia ada pada posisi yang benar. Seharusnya orang ini ditolong. Tapi kenapa Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu Tuhan Yesus itu maha apa? Maha tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang itu. Tuhan Yesus tahu bagaimana kehidupannya. Tuhan Yesus tahu bagaimana kehidupan kita, isi hati kita. Dan pastinya kalau misalkan Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, orang ini ada dalam posisi yang salah. Orang ini ada dalam posisi yang tidak benar. Yesus tahu dalam hatinya. Yesus tahu apa yang ada dalam pikirannya. Yesus melihat dalam hati orang itu ada dosa apa? Ada dosa ketamakan. Ada dosa ketamakan dalam hati orang itu. Yesus melihat hati orang itu tamak. Yesus melihat hati orang itu cinta akan uang, cinta akan harta, sehingga Yesus menolak untuk mengurusi persoalan orang itu. Karena Yesus tahu orang ini sementara dikuasai oleh ketamakan. Nah, dari situlah Bapak Ibu Saudara, Yesus memperingatkan mereka, memperingatkan orang itu, memperingatkan pendengar pada waktu itu, dan juga kita saat ini untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Waspada terhadap segala ketamakan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang yang bermasalah karena memperebutkan harta warisan? Banyak, ya.
Karena harta warisan orang baku bunuh, orang saling membenci, orang saling menjatuhkan, padahal mereka saudara dengan saudara. Itu terjadi, Bapak Ibu. Sehingga pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada terhadap ketamakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu ketamakan? Ya, kita bisa cari di KBBI, kita bisa buka Google. Kalau dalam bahasa Yunani sendiri, tamak dari bahasa Yunani itu pleonexias. Pleonexias artinya keinginan untuk mempunyai lebih, keinginan untuk mempunyai lebih banyak benda, lebih banyak harta. Nah, itu tamak. Merasa tidak puas, tidak pernah cukup dalam dirinya, padahal apa yang dimiliki itu sudah cukup, tapi dia merasa tidak pernah cukup. Dia mau tambah terus, tidak pernah cukup. Beda halnya lagi dengan kebutuhan ya. Kalau anak kita butuh kebutuhan yang banyak, misalkan sekolah, ya kita butuh uang banyak untuk menyekolahkan mereka. Tapi ini tamak berbeda. Padahal sudah cukup, tapi dia mau lebih lagi, mau lebih lagi. Itu namanya tamak. Nah, dan ketamakan ini bisa terjadi kepada siapa, Bapak Ibu? Siapa saja. Semua orang bisa menjadi tamak, baik dia itu orang miskin, orang kaya, berpenghasilan rendah, berpenghasilan tinggi. Semua bisa terjangkit dosa ketamakan. Dosa ini bisa menyerang siapa saja. Ketika ada dalam diri kita keinginan untuk mempunyai lebih, tidak pernah puas, tidak pernah cukup, maka saudara adalah orang yang tamak. Saudara adalah orang yang tamak ketika tidak pernah puas dengan apa yang saudara miliki. Nah, lalu kemudian dalam bacaan kita Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan untuk memperjelas lagi seperti apa itu ketamakan dan akibatnya. Tuhan Yesus memberikan cerita perumpamaan tentang orang yang kaya tapi dia bodoh. Orang kaya yang bodoh, untuk menjelaskan tentang bahaya dari ketamakan. Nah, supaya kita berhati-hati terhadap dosa ketamakan, Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini. Jadi ada 3 alasan, Bapak Ibu. Ada 3 alasan supaya kita waspada, supaya kita tidak menjadi tamak. Alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh menjadi tamak? Karena ketamakan membuat kita lupa bahwa semua berkat yang kita peroleh berasal dari Allah. Ketamakan membuat kita lupa bahwa semua berkat yang kita peroleh berasal dari Allah. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-16, di situ dikatakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Orang kaya ini punya tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Artinya orang kaya ini dia kaya dari hasil usahanya. Betul ya? Dia kaya dari hasil usahanya, dari tanahnya sendiri. Bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil tipu-tipu, bukan dari hasil mencuri, tetapi dari hasil jeripayanya sendiri. Artinya penghasilannya halal ya. Betul ya? Halal. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang dia hasilkan itu Tuhan yang kasih. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Kita sepakat untuk itu, betul ya? Itu berkat daripada Tuhan. Dari hasil jerilelanya dan Tuhan memberkati, dan dia banyak sekali memperoleh harta. Nah, lalu di ayat yang ke-17 ada masalah yang dihadapi. Coba lihat ayat 17. Ada masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya hartanya sudah banyak sekali dan dia tidak punya lagi tempat untuk menyimpan, mengumpulkan harta bendanya. Lumbung-lumbungnya itu sudah full semua. Sehingga dia bertanya, aduh
Bagaimana ini? Harta saya sudah banyak. Di mana lagi saya simpan harta ini? Dia punya masalah. Lalu di ayat yang ke-18 dia mendapatkan solusi. Solusinya adalah dia merombak, merenovasi gudangnya, merenovasi lumbungnya supaya lebih besar lagi sehingga dia dapat menyimpan hartanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Perhatikan, mungkin saya salah ucap nanti. Betul ya? Dia merenovasi dan hartanya semua itu dia simpan di gudang itu, di lumbung itu. Nah Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat yang ke-16 dia punya banyak harta. Di ayat 17 dia punya masalah, hartanya sangat banyak, sampai dia mendapatkan solusi di ayat 18. Kalau kita lihat, adakah sedikit pun dalam hatinya, dalam pikirannya atau dalam ucapannya tentang melibatkan Tuhan? Ada atau tidak? Adakah sedikit pun urusan dengan Tuhan? Tidak ada ya? Tidak ada. Dia tidak melibatkan Tuhan, dia tidak bersyukur kepada Tuhan, dia tidak mengakui bahwa setiap hartanya itu dari Tuhan. Dia hanya tahu menikmati kekayaannya, tapi dari mulutnya tidak ada sedikit pun ucapan syukur terhadap Tuhan. Tidak ada penyembahan kepada Tuhan, tidak ada pengakuan bahwa apa yang dia miliki itu semua berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, karena dia dikuasai oleh ketamakan. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi, sehingga dia lupa terhadap Tuhan dan dia dikuasai dengan ketamakan. Dan ini membuat dia lupa terhadap Tuhan yang adalah sumber berkat itu sendiri. Coba kita rasa-rasa dalam kehidupan kita. Ketika kita memperoleh harta yang banyak, panen melimpah, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita mengakui setiap jerih lelah kita yang menghasilkan itu daripada Tuhan? Kekuatan itu dikasih dari Tuhan. Kalau kita tidak mengakui itu, mungkin kita sedang ada dalam dosa ketamakan. Bapak Ibu Saudara, ingat, kekayaan yang besar itu bisa jadi berkat, tapi bisa jadi jerat bagi kita. Bisa jadi berkat, tapi bisa jadi kutuk bagi kita. Ketika kita jadi tamak dan lupa akan Tuhan, maka itu menjadi jerat, itu menjadi kutuk. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita jangan melihat atau menilai standar berkat Tuhan itu dari banyaknya kekayaan kita. Jangan melihat bahwa saya diberkati Tuhan karena saya kaya. Jangan itu menjadi ukuran dari standar Tuhan memberkati kita. Apakah kalau kita miskin Tuhan tidak memberkati? Apakah kalau kita tidak punya apa-apa Tuhan tidak sayang pada kita? Tentu tidak. Kekayaan itu hanyalah bonus. Jangan punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Jangan lihat banyaknya isi dompet kita, oh itu kalau banyak diberkati. Jangan lihat banyaknya isi rekening kita baru diberkati. Apalagi menunggu-nunggu karena nanti rekeningnya sudah mau diblokir. Ya. Ada yang sudah diblokir rekeningnya kan? Sini. Atau nanti ke depan tunggu saja pemberitahuan diblokir. Karena tidak ada isinya. Ya. Jangan menilai berkat Tuhan dari situ Bapak Ibu Saudara. Kita nilai kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan itu, lihatlah kayu salib. Di situ Tuhan menyatakan kasihnya bagi kita, menyelamatkan kita, membasuh dosa-dosa kita, memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Itulah standar kasih Tuhan yang sangat tinggi, sungguh luar biasa besar dalam kehidupan kita.
Jangan kekayaan yang menjadi posisi paling tinggi dalam kehidupan kita, tapi Tuhanlah yang harus menjadi yang paling terpenting dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, kekayaan itu bukan menjadi tujuan hidup. Sekali lagi, kekayaan bukan menjadi tujuan hidup, tapi kekayaan adalah alat untuk hidup. Kekayaan adalah alat untuk hidup. Dia hanyalah alat, Bapak Ibu. Jangan hati kita terpaku pada kekayaan. Jika kekayaan menjadi tujuan hidup, maka pastilah Tuhan akan dilupakan. Tuhan akan dilupakan, dan itu akan menjadi bencana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ketamakan membuat kita lupa bahwa berkat Tuhan itu berasal dari Allah. Yang kedua, kenapa kita harus waspada terhadap ketamakan? Karena ketamakan membuat kita lupa tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketamakan membuat kita lupa untuk bertanggung jawab menjadi berkat bagi orang lain. Betul ya? Betul. Jadi bukan hanya lupa terhadap Tuhan, tetapi kita lupa untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita lupa terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam bacaan kita, dari kelimpahan kekayaan orang ini, di ayat 17, di ayat 17 dia malah bingung, Bapak Ibu, karena tidak ada dalam pikirannya untuk mau berbagi. Dia bingung apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat dengan kekayaan yang banyak ini. Dia tidak mampu melihat bahwa disitulah kesempatan untuk dia melakukan kebaikan bagi orang lain. Dia tidak mampu melihat itu. Dia lupa. Seharusnya dia pakai kesempatan itu untuk berbagi terhadap orang lain, melakukan kebaikan bagi sesama. Seharusnya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan di ayat yang ke-18 tadi, dia hanya ingin menyimpan dan menumpuk semua hartanya yang banyak. Dia hanya mau tumpuk-tumpuk terus, lupa terhadap orang lain, tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, tentu menabung itu bagus. Menimbun harta, menabung harta untuk masa depan, untuk masa pensiun, itu baik Bapak Ibu. Tapi jika itu saja yang dilakukan, menimbun-nimbun terus, dan kita tidak ada punya pikiran untuk menolong orang lain, tidak ada punya keinginan untuk memberi kepada yang lain, itu dosa utama. Kalau kita hanya tahu menimbun, menerima tanpa mau memberi, kita sedang dikuasai ketamakan. Orang kaya ini hanya berfokus pada dirinya. Kalau kita baca itu banyak sekali menggunakan kata aku. Dia hanya fokus pada diri sendiri. Dia sangat egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah sama sekali memikirkan orang lain. Ingat Bapak Ibu, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya yang bermasalah ya, bukan uang yang bermasalah, tetapi cintanya itu loh yang bermasalah. Cinta akan uang, cinta akan harta itu yang bermasalah. Karena kalau kita cinta uang, ya di situ hati kita berada. Kita melekat pada harta itu, dan disitulah mulai ada kejahatan. Akar dari segala kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Coba kita rasa-rasa, apakah dalam hidup saya ini terlalu fokus pada harta, terlalu fokus untuk menimbun harta, dan lupa untuk berbagi terhadap sesama, bahkan lupa untuk terlibat dalam pelayanan? Coba kita rasakan. Mungkinkah kita sudah mencintai harta, kita lupa Tuhan dan lupa terhadap sesama? Apakah dalam diri kita ada keinginan untuk berbagi atau tidak sama sekali, Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa di sini yang berbahagia kalau memberi? Atau mungkin kita merasa rugi, merasa berat hati, aduh uang saya kurang lagi di ATM. Padahal di ATM 100 juta, cuma dikasih 50.000 saja, berat sekali. Atau mungkin merasa jengkel untuk mau membantu orang. Atau mungkin kita berbahagia ketika bisa menolong orang, Bapak Ibu. Hati-hati. Mungkin kita sedang dikuasai ketamakan. Bapak Ibu, salah satu cara yang terbaik supaya kita bisa terlepas dari ketamakan, supaya kita tidak diperbudak oleh uang itu dengan cara memberi. Belajar memberi. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita memberi itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk murah hati. Betapa bahagianya ketika kita dapat membahagiakan orang lain dengan cara memberi. Betapa bahagianya itu. Dan Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang suka memberi. Belajarlah untuk memberi dan murah hati, Bapak Ibu semua. Lalu yang ketiga, yang pertama, ketamakan membuat kita lupa Tuhan. Yang kedua, ketamakan membuat kita lupa terhadap sesama. Yang ketiga, terakhir, karena ketamakan dapat membuat kita lupa bahwa kematian bisa datang tiba-tiba mengakhiri hidup kita. Ketamakan membuat kita lupa kematian bisa datang tiba-tiba untuk mengakhiri semuanya. Betul? Kita lihat dalam bacaan kita. Setelah berhasil mengumpulkan panen yang besar, orang kaya ini, Bapak Ibu Saudara, si kaya itu pada ayat 19, dia katakan apa? Jiwaku ada padamu. Dia berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak harta, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wah, bayangkan, dia sudah punya rencana. Istirahat kok, istirahatlah, tenanglah, makan minumlah, nikmatilah, berpesta poralah. Dia sudah punya rencana. Nikmatilah hartamu itu bertahun-tahun. Dia berpikir jiwanya dapat dipuaskan dengan kekayaan, dengan hartanya yang dia punya. Kelihatannya dia berhasil ya. Dia sukses. Dia sukses sekali. Dia sukses menjaga dan mempersiapkan ketenangan dalam hidupnya. Akan tetapi orang kaya ini lupa memperhitungkan panggilan mendadak. Sulit kok. Dia lupa memperhitungkan panggilan mendadak dari Tuhan. Dan dia harus mengharap Tuhan dan meninggalkan semua apa yang dia sudah kumpulkan bertahun-tahun. Ayat 20 katakan apa? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Berakhir semuanya. Bayangkan Bapak Ibu, di ayat 19 dia sudah rencanakan menikmati bertahun-tahun. Bayangkan ya, bertahun-tahun dia rencanakan untuk dinikmati. Tapi di ayat 20 katakan, malam ini juga engkau akan mati. Bukan besok, bukan nanti. Malam ini juga dia akan mati, meninggalkan hartanya, meninggalkan angan-angannya yang dia mau nikmati hartanya itu bertahun-tahun. Pada malam ini juga jiwamu diambil daripada. Selesai. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengira bahwa dia bisa hidup bertahun-tahun, menikmati seluruh kekayaannya, tapi dia tidak sadar mungkin saja kematian itu sudah mendekat. Begitu
orang itu dengan kita. Ingat, uang itu tidak dapat membeli kehidupan meskipun hanya sedetik. Tuhan panggil-panggil selesai. Kita tidak mampu membeli kehidupan dengan uang kita yang banyak. Tidak bisa. Mungkin kita berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya biar nih saya mati. Mungkin saya mati. Saya tidak bawa harta kekayaan saya. Tapi kan ada anak saya. Ya toh? Ada cucu saya yang menikmati harta saya. Mungkin kita berpikir seperti itu ya. Tapi coba pikir Bapak Ibu. Dari mana kita tahu bahwa harta yang kita tinggalkan itu akan berguna bagi mereka? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa harta warisan itu akan membuat mereka hidup baik? Akan membuat mereka menjadi berkat, akan membuat mereka takut akan Tuhan? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita tidak tahu, mungkin harta yang kita tinggalkan itu membuat saudara dengan saudara saling berebut. Saudara dengan saudara saling membenci, saling mencelakai, saling membunuh. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Bagaimana dengan harta yang kita warisi itu diwariskan kepada anak yang bodoh, anak yang tidak bijak, anak yang hanya selalu menyusahkan orang tua, sehingga mempergunakan harta itu dengan tidak baik, hanya merusak orang lain, hanya merusak diri sendiri. Percuma kan Bapak Ibu? Percuma. Itu hanya jadi bencana bagi keluarga kita. Ketika kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik Bapak Ibu, dan kita meninggalkan warisan yang banyak bagi mereka, itu hanya mempersulit kehidupan mereka. Jadi berhati-hati, waspada. Persiapkanlah anak cucu kita supaya ketika mereka kelak mewarisi harta kekayaan kita, mereka bisa mempergunakannya dengan baik. Mereka tidak menjadi orang-orang yang tamak. Bapak Ibu Saudara, jikalau rasa tamak ini ada pada diri kita, mintalah kekuatan pada Tuhan untuk membuang rasa tamak itu, sambil kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan agar kita tidak dikuasai dengan ketamakan. Tidak salah Bapak Ibu ya, ketika kita bercita-cita mau menjadi kaya, mau menjadi orang yang sukses, tidak salah ya, tidak salah itu. Tetapi harus tanya pada diri kita, saya kaya untuk apa? Apa tujuan saya memperoleh harta yang banyak? Apa tujuan kekayaan yang saya miliki? Karena banyak orang yang kaya ketika sudah dikabulkan doanya, ketika sudah kaya, apa yang terjadi? Pelitnya minta ampun. Bahkan pada dirinya sendiri pun juga pelit. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti itu. Kita janji pada Tuhan, Tuhan bikin saya kaya, Tuhan kasih kekayaan, kita lupa akan Tuhan, kita lupa terhadap sesama, kita lupa mempersiapkan kematian kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tidak apa-apa jadi kaya, asalkan motivasinya benar, jadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan. Nah, itu. Terus ini lagi, ibu-ibu yang suka Columbus, mana suaranya? Ibu-ibu yang suka Mak Putu, jangan sampai kita dikuasai dengan ketamakan. Nah, Mak Putu, lihat-lihat situasi dan kondisi, ya. Jangan sampai Pak Putu di hari Minggu kumpulan PWGT belum habis, hari Selasa Putu lagi, hari Minggu hari Selasa belum habis, hari Jumat Putu lagi. Saya terusnya diputu terus sampai menumpuk di kulkas itu. Nah, ada pengalaman? Ada. Jangan sampai kita dikuasai ketamakan Bapak Ibu. Tapi kebajikan. Ya, kita hanya ingat Mak Putu. Nanti di rumahnya
Nilai Gusti apa yang mau diputu ya? Setiap ibadah kebaktian itu yang menjadi fokus kita. Jangan ya. Jangan itu menjadi tujuan dalam datang ibadah. Makanan yang menjadi tujuan, jangan. Jangan yang diingat itu apa yang diputu, tetapi firman yang direnungkan sudah dilupakan. Hati-hati. Itu bisa saja menjadi ketamakan dalam diri kita. Mungkin ada yang ibu-ibu yang mau putu tapi dia malu-malu kan? Tapi kita tidak peka, ya kita putus semua. Apalagi kami ini kasihan yang masih bujang, perlu diperhatikan. Kami kan malu-malu putu. Ya. Hati-hati ya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ini. Ya, jangan sampai dikuasai dengan ketamakan. Jangan itu menjadi fokus kita ketika kita mau ibadah. Ketika kita menjadi orang yang tamak Bapak Ibu, sesungguhnya kita miskin di hadapan Allah. Kita miskin, meskipun kita kaya, tapi di hadapan Allah kita miskin. Karena kita tidak pernah pergunakan apa yang kita miliki itu untuk menyenangkan Allah. Padahal itu yang sangat penting dalam hidup kita, mempergunakan harta benda untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, waspadalah terhadap ketamakan. Waspadalah. Nikmatilah kekayaan kita dalam kasih dan kehendak Tuhan. Dan jadilah orang yang murah hati, suka memberi, menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang kita miliki. Maka saudara dikatakan adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu mau kaya di hadapan Allah, lakukan baik. Itulah yang Tuhan kehendaki.